Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada series video ini, kita akan coba menyelesaikan soal UKK RPL tahun 2023 untuk soal paket kedua, yaitu aplikasi pengaduan masyarakat, yang terdiri dari 4 tabel. Kemudian, berdasarkan soal, aplikasi harus dikerjakan menggunakan Object Oriented Programming atau OOP. Nah, cara paling mudah untuk menerapkan OOP adalah dengan menggunakan framework. Salah satunya adalah dengan CodeIgniter. Nah, CodeIgniter yang akan kita gunakan kali ini adalah CodeIgniter 3 ya. Memang sudah jadul tapi cukup powerful ya. Kemudian yang dibutuhkan adalah XAMPP yang sudah terinstall. Kemudian di sini text editor yang digunakan adalah VS Code. Oke, langsung saja yang kita butuhkan kita download terlebih dahulu, yaitu CodeIgniter 3-nya. Klik download di codeigniter.com, pindah ke bawah, pilih download. Kemudian juga kita buka langsung user guide-nya. Nah, di sini yang sudah terdownload kita pindahkan ke folder XAMPP, htdocs. Kemudian ini sudah ada ya, jadi saya skip aja. Kita ekstrak, kemudian di rename sesuai dengan namanya, misalnya UKK P2, enter. Kemudian buka VS Code-nya, open folder, arahkan ke XAMPP, htdocs, UKK P2, select folder. Nah, kalau kita jalankan, coba kita jalankan dulu ya. Jalankan start Apache, start MySQL. Oke, sudah, coba kita buka localhost UKK P2. Oke, ini artinya sudah terinstall ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengubah beberapa config yang ada di CI 3-nya. Yang pertama, kita rubah dulu di autoload. Ya, di autoload yang perlu kita rubah adalah di librariesnya ini. Mungkin sekarang tidak kita gunakan, tapi nanti akan kita gunakan, jadi kita ketik saja sekarang. Pertama, library yang akan kita gunakan adalah database, kemudian session, kemudian form validation. Selanjutnya helper yang akan kita gunakan adalah URL. Sementara cukup seperti ini. Kemudian kita coba refresh apakah ada masalah. Oke, ternyata di sini access denied untuk localhost. Nah, ini di database-nya ya. Oke, coba kita ke database.
localhost, username-nya kita kasih root. Sementara seperti ini. Coba kita refresh lagi. Oke, sudah hilang errornya. Nah, selanjutnya kita ke config ya, config, kemudian base URL-nya. Nah, base URL ini bisa kita ganti dengan ini. Di copy saja, copy, kita paste ke sini, Ctrl V. Oke, simpan. Coba kita refresh lagi. Oke, masih berjalan ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih konsep yang ada di ini? Selanjutnya kita akan mempelajari konsep dari CI3 atau framework CI3 ini. Ya, CI3 ini menggunakan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Jadi setiap kita melakukan request yang di URL-nya ini, itu yang pertama diakses adalah controllernya. Nah, jadi ini pertama yang diakses adalah controller dari sini. Controller dari CI yang pertama di sini adalah welcome. Kenapa welcome? Karena ini memang sudah dibuat defaultnya, default controllernya adalah welcome. Jadi ketika dia diakses pertama kali, maka yang diakses adalah welcome ini. Nah, coba kita lihat. Untuk mengakses controller defaultnya, kita bisa menggunakan index.php, tambahkan index.php, kemudian controllernya namanya welcome. Ya, harusnya tampilannya sama aja ya. Nah, sama ya. Nah, cuman di sini kita bisa lihat di sini ada index.php. Nah, bagaimana caranya supaya URL kita lebih kelihatan lebih bagus? Index.php ini akan kita hilangkan. Caranya yaitu dengan membuat htaccess. Ya, membuat htaccess. Dimana dibuat htaccess? Di luar folder application dan system, yaitu di dalam folder UKK P2 ini. Klik kanan, pilih new file, .htaccess. Oke, selanjutnya htaccess-nya bisa kita cari di sini. Ketik aja htaccess, pilih yang code igniter URLs, kemudian cari yang bagian ini, rewrite engine on. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste ke htaccess. Jangan lupa disimpan. Nah, selanjutnya sekarang coba kita lihat lagi. Harusnya ketika index.php ini dihapus ya. Nah, sama ya. Sekarang kita sudah punya URL yang bagus. Nah, selanjutnya kita coba ganti URL-nya ini. Coba kita buat controller baru. Nah, langsung saja mengarah ke soal. Kita buat controller namanya masyarakat. Nah, untuk penamaan controller kita ikutin dari CI-nya ya, namanya diawali dengan huruf besar masyarakat, kemudian .php. Nah, di sini kita copy aja ini. Copy, kita pindahkan ke masyarakat.php, kita hapus yang tidak perlu, ini kita hapus saja semua. Nah, kemudian nama kelasnya kita ganti jadi sesuai dengan nama filenya, yaitu masyarakat ya.
Kemudian di masyarakat ini untuk memastikannya sudah berjalan, ya kita buat sebuah fungsi atau lebih dikenal dengan metode pada konsep OOP, yaitu public function index. Nah, public function index yaitu artinya kita ini sedang membuat sebuah metode namanya index. Nah, metode index ini adalah metode yang akan pertama kali dijalankan ketika controller ini dipanggil. Misalnya di sini kita buat echo H2 aplikasi pengaduan masyarakat. Tutup H2, jangan lupa titik koma, disimpan. Kemudian coba kita panggil controller dari masyarakat. Nah, muncul ya aplikasi pengaduan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membuat template dulu ya. Ya, jadi kita buat template dulu atau kita buat tampilan dulu, yaitu view-nya. Jadi nanti controller akan memanggil view. Nah, contoh di sini kita pahami. Di sini si CI-nya ini ya memanggil yang di welcome ya, di kelasnya welcome ini, controller welcome. Dia memanggil di indeksnya ini, di metode indeksnya dia memanggil view load view welcome message. Artinya di dalam folder views pasti ada file namanya welcome message.php. Coba kita lihat views welcome message.php. Oke. Berarti kita akan bekerja selanjutnya di folder views. Nah, di folder views sekarang kita buat folder baru, yaitu masyarakat. Ya, masyarakat. Dalam folder masyarakat kita akan buat pertama tampilan, kita akan buat header.php. Nah, abaikan dulu ya header.php ini, kita akan copy dari Bootstrap ya, klik docs, kemudian kita bisa copy yang ini, copy to clipboard, kemudian paste. Nah, sekarang coba kita panggil si header.php ini dari controller masyarakat. Oke, caranya $this load view masyarakat, ini nama foldernya ya, masyarakat /header titik koma, Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Oke, hello world. Kenapa? Karena kita sudah copy yang hello world tadi. Nah, hello world-nya sendiri tidak kita butuhkan ya. Kemudian ini kita akan pecah. Yang bagian atas ini tetap tinggal di sini, kemudian bagian ke bawah ini kita cut, Ctrl X, kita buatkan file baru footer.php, kemudian kita paste. Nah, sekarang berarti kita harus manggil dua-duanya ya, kita gandakan aja shift alt tanda panah ke bawah, kemudian kita panggil footer, Ctrl S ya, ini harusnya hasilnya sama aja ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan menu ya, jadi menu kita pakai navbar, ketik aja nav, kita pilih yang paling simple ya, ini aja ya. Nah, oke, ini aja, ini simple, cukup simple.
copy, kita paste di bagian header di bawah body, kita paste. Oke, sebelum kita paste coba Ctrl Z lagi, kita buat dulu header letak header, kita paste, Ctrl V, oke, Ctrl S. Sekarang coba kita refresh, sudah ada ya. Nah, karena ini tampilan masyarakat, menunya kurang lebih ada 3 menu yang akan tampil di atas. Yang pertama itu menu pengaduan, kemudian menu registrasi dan logout ya, ada 3: pengaduan, registrasi, dan logout. Oke, sekarang kita hapus yang tidak perlu. Ini tidak perlu, tidak perlu, ini tidak perlu, ini bagian aktifnya kita hapus saja. Kemudian ini yang kita gandakan. Oke, kita perlu 3 tadi ya. Yang pertama adalah pengaduan, kemudian registrasi, kemudian logout. Oke, sekarang kita simpan, Ctrl S, lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Nah, sementara kita biarkan seperti ini dulu. Kalau karena ini adalah ujian, ya pastikan yang menjadi fokus utama kita adalah ketercapaian menjawab soal dan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, untuk menjawab soal, kita perlu pastikan semua fitur yang diminta oleh soal terdapat di aplikasi kita. Abaikan dulu tampilannya. Nanti jika ada sisa waktu di pengerjaan soalnya, ada sisa waktu. Di P2 ini kan sisa jumlah waktunya 16 jam. Jadi misalnya kita bisa menyelesaikan aplikasi ini dalam waktu 15 jam ataupun mungkin lebih cepat 10 jam. Nah, sisa waktunya itu bisa kita kita gunakan untuk memperbaiki tampilan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pastikan aja dulu ini aplikasinya jalan. Nah, kalau kurang suka dengan model seperti ini, di Bootstrap-nya sendiri sudah menyediakan warna yang berbeda, yaitu kita bisa pakai yang ini BG Dark yang ini ya. Kemudian yang ini BG Primary. Misalnya kita pakai yang di masyarakat BG Primary aja. Navbar, kita lihat lagi. Nav class navbar BG. Nav class navbar BG. Expand LG BG Primary. Ctrl S, coba kita refresh. Terus yang ini coba. Oke, ini kita bisa pakai database Temda. Coba kita refresh. Oke, nah sementara cukup seperti ini aja dulu. Kemudian selanjutnya kita buat tampilan dari registrasi ya. Registrasi kita pakai form, kita copy aja registrasi kurang lebih
mirip seperti login ya. Nah, bisa kita pakai ini aja nih. Di sisanya kita sesuaikan, kita copy aja. Kita copy, kita buat file baru, namanya registrasi PHP. Paste. Coba kita lihat dulu dengan cara kembali ke controller masyarakat. Kita kasih this load view masyarakat registrasi, Ctrl S. Oke, terlalu ke samping. Coba kita tambahkan, kita tutup dulu. Ini kita tambahkan kontainer, kemudian kita kasih row, kemudian kita kasih call lg 8. Ini kita cut aja, Ctrl X, taruh ke tengah sini, Ctrl S, coba kita refresh. Oke ya, walaupun belum pas di tengah ya nggak apa-apa ya, kita biarkan aja dulu. Nah, ini kita format dulu. Yang diminta soal adalah nah, berdasarkan soal yang diminta itu untuk masyarakat, nick, nama, username, password, telepon. Jadi 1 2 3 4 5. Oke, kita buat dulu 5. Nick, nama, username, password, telepon. 1 2 3. Kita gandakan yang ini aja, email, password, email. Ini kita rubah jadi teks. Ini ambil aja 12. Ini ID-nya kita ganti jadi name, nama, nick lah, nick, nama, username. Ini kita ganti, kita pakai huruf kecil aja ya, kita ganti dulu nick, jangan lupa tambahkan name, kemudian ini kita ganti nama. Oke, yang lain, nah ini bisa kita hapus saja. Sampai sini ya. Oke, kita hapus.
Coba kita lihat. Div div yang ini sepertinya ini ada kekurangan div ya. Div ya, abaikan aja dulu, nanti kita lihat kalau bermasalah. Nama ini kita bisa gandakan nama. Sorry, ini nick ya, nick ini nama, berarti ini kita ganti nama. Ini biar cepat, Ctrl D, nama. Oke, nick nama, username. Ini user kita ganti besar, username, password, telepon. Gandakan yang ini aja. Telepon. Ini huruf kecil aja biar jangan repot nanti. Telepon. Nah, yang kurang ternyata ini kurang. Oke, sekarang kita lihat. Ini jangan lupa daftar. Ctrl S. Oke, nick, nama, username, password, telepon. Kita lihat lagi. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Ini samain aja ya, password. Biar nanti nggak bingung. Tambahin NIM-nya. Oke, Ctrl S, jangan lupa. Oke, kemudian ini tampilan registrasi. Selanjutnya tampilan login ya. Tampilan login. Selanjutnya kita gandakan aja registrasi ini. Kemudian paste. Kita rubah rename ya, jadi login.php. Yang kita pakai adalah username dan password, sisanya kita hapus. Oke. Username, password, telepon. Oke, ini ganti jadi login ya. Kita abaikan dulu aja tampilannya ya. Kenapa tidak terpanggil? Ya, kenapa tidak terpanggil loginnya? Karena memang belum dipanggil ya. Jadi harus kita panggil di controllernya. Controller ini nggak kita pakai, ini tutup aja dulu, tutup controller masyarakat. Jadi caranya coba kita panggil dulu public function login.
Caranya kita copy ini aja, paste, kemudian ganti jadi login. Terus di sini kita panggil kontrol masyarakat, metodenya login, name, password. Oke. Nah, sekarang tampilan dari ini dulu ya. Jadi alurnya yang pertama coba kita gambarkan dulu. Yang pertama itu yang tampil nanti adalah form login aja ya. Jadi yang pertama tampil adalah form login, kemudian di sini di atasnya muncul registrasi ya, menunya nanti ada menu registrasi di atas. Sementara menu pengaduan dan menu logoutnya ini belum terlihat. Caranya bagaimana? Ini kita coba dulu ya. Berarti yang pertama nanti kan fungsinya adalah login ya, yang tampil adalah login. Kita cek di sini jika ya, jadi coba kita pelajari dulu. Jika variabel session login status, jika variabel session login status kosong ya, sama dengan kosong, maka munculkan login. Jika tidak munculkan pengaduan. Ya. Jika variabel session login statusnya sama dengan kosong, maka munculkan login. Jika session statusnya selain daripada itu, maka munculkan pengaduan. Oke. Nah, karena tampilan pengaduan belum kita buat, jadi yang kedua ini kita abaikan dulu aja. Berarti pakai if session login status sama dengan kosong, maka munculkan login ya, munculkan login. Else-nya ini jika tidaknya kita echo aja, tambah H2 buat laporan. Oke, titik koma. Sekarang kita tes. Gagal ya. Oh iya, dia di indeks. Undefined index login status. Nah, ini ada error ya. Katanya dia nggak tahu indeks login status ya.
Yang pertama coba pastikan dulu di auto loadnya itu kita sudah memasukkan ini session. Kalau sudah masuk di sini artinya setiap di kelas masyarakat, di setiap kelasnya ini kita nggak perlu load lagi library session. Jadi langsung saja kita pakai, mungkin ini karena ini cara lama agak bermasalah, jadi coba kita pakai cara berdasarkan CI-nya this session user data login status sama dengan kosong, ya, maka tampilkan masyarakat login. Oke. Sekarang coba kita refresh. Oke, sudah. Nah sekarang, nah ini coba kita iseng ya, iseng aja kita masukkan kemari. Nah di sini kita buat dulu function construct. Kita mau lihat kalau session user datanya kita isi apa yang terjadi. Nah kita mau isi data login status ini, cuman karena saya lupa caranya, kita lihat aja ke user get-nya ini, code ini dari user get 3 di bagian session. Nah ini ada, kita bisa, ini katanya jika kita mau untuk menambahkan user data pada salah satu pada satu waktu, maka kita bisa gunakan ini. Nah ini kita copy aja, kita paste di sini, paste. Oke, di sini kita mau pakai user data login status, maka di sini kita ganti login status kita isi oke. Nah harusnya ini dia akan menampilkan ini ya, menampilkan buat laporan. Coba kita cek dulu. Error. Ya error, kenapa error? Katanya session di masyarakat tidak ditemukan. Nah ini setelah saya cari jawabannya, masalahnya adalah ini, parent construct, Ctrl S, coba kita refresh. Nah yang muncul ya, buat laporan. Oke, jadi ini sudah berhasil kita tampilkan. Jadi logikanya tadi, jika variabel session login status ini sama dengan kosong, maka dia akan memunculkan login. Nah memunculkan login ya, sudah muncul loginnya. Kalau statusnya ini iseng aja ya, kita isi datanya login statusnya oke, maka dia akan memunculkan ini. Oke. Harusnya kalau login statusnya oke, yang muncul di sini adalah nanti tampilan pengaduannya. Yang tampilan pengaduannya ini belum kita buat. Oke, sementara cukup sampai di sini saja dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya.